Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memulai ibadah Kamis Putih kita pada hari ini. Mari kita memulai. Kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Renungkan panggilannya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161 bait 1, segala kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Umat menyanyikan amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mari kita menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 175 bait 1, Penebusku di salib. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sabda Yesus, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14-15. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 157 bait 1, Insan tangisi dosamu. Dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan, dan marilah kita bersama-sama berdoa. Allah sumber damai sejahtera, kiranya Engkau menganugerahkan atas kami damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, hati dan pikiran manusia, senantiasa memelihara hati dan pikiran kami di dalam kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, baik jemaat GKJ Tuntang Barat yang ada di Induk Tuntang, Pepantan Celengan, Pepantan Gelendang, simpatisan, dan juga pemirsa dari channel YouTube yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah Kamis Putih pada saat ini adalah hamba yang percaya. Ini merupakan suatu peristiwa bersejarah yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Kita biasanya melakukan ibadah Kamis Putih, kita lakukan secara bersama-sama di gereja. Tetapi pada saat ini kita tidak dapat melakukan ibadah pembasuhan kaki secara bersama-sama di gereja. Kita tidak dapat melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, yaitu untuk saling membasuh kaki secara bersama-sama. Meskipun demikian, yang menjadi inti dari tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus secara simbolis, yaitu mengajarkan, memberi teladan untuk saling membasuh kaki, ini adalah merupakan pengajaran yang memiliki makna, yaitu tentang kerendahan hati. Melalui tindakan simbolis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga tindakan yang sungguh-sungguh nyata dilakukan Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid, 12 murid di malam itu. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita yang pertama berkenan untuk menerima pembasuhan kaki, dan yang kedua yaitu hendaklah kita berkenan untuk membasuh kaki saudara-saudara kita. Artinya hendaklah kita bersedia untuk menerima pelayanan, untuk menerima suatu dukungan, untuk menerima suatu ajakan, untuk menerima suatu nasihat, himbauan, masukan yang kita terima dari saudara-saudara kita. Tetapi di satu sisi hendaklah kita juga memiliki suatu panggilan untuk kita juga memperhatikan, untuk kita juga mengasihi, untuk kita juga memberi diri di dalam suatu pelayanan kepada Tuhan melalui sesama kita. Ketika Tuhan Yesus berfirman, hendaklah engkau saling membasuh kakimu, maka di situ ada suatu tindakan kesalingan yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Karena hanya dengan melakukan tindakan kesalingan inilah kehidupan ini dapat menjadi harmonis, kehidupan ini dapat menjadi dalam situasi yang kondusif. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, Bapak, Ibu, dan saya dapat membayangkan bagaimana jadinya kalau kehidupan kita tanpa ada suatu tindakan kesalingan. Kalau orang hanya mau memberi dan memberi saja, dia tidak menerima, ia tidak akan dapat memberi lagi.
Demikian juga kalau orang hanya dapat menerima saja dan ia tidak dapat memberi, ia juga tidak memenuhi hukum Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman kepada kita, hendaklah kita saling membasuh kaki saudara-saudara sama seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan guru kita, telah memberikan suatu keteladanan di dalam pelayanan, terlebih lagi kita, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa mengiringi kita, akan senantiasa memberkati kita untuk kita melewati masa-masa yang sulit pada saat ini. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kehidupan dunia, bangsa, dan juga kehidupan masyarakat kita pada saat ini dalam suatu situasi yang krisis. Bagaimana anak-anak Tuhan dapat menghadapi, dapat bertahan di dalam situasi yang krisis ini, yaitu dengan seperti Tuhan Yesus ajarkan, hendaklah kita saling membantu. Hendaklah kita saling memperhatikan, hendaklah kita saling menolong satu dengan yang lain untuk meringankan beban kita dengan tidak memandang agama, suku, bangsa, ataupun golongan. Ketika kita melakukan suatu bantuan, kita melakukan suatu tindakan yang baik, tidak usah dibatasi dengan agama, tidak usah dibatasi dengan simbol-simbol manusiawi. Tetapi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jikalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti engkau akan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mari kita bersama-sama mendukung kegiatan program pemerintah, baik yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang disampaikan juga melalui Kapolri, yang disampaikan melalui pemerintah daerah, yang disampaikan melalui pemerintah desa kita, terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona mesti kita taati, yaitu dengan cara kita melakukan pola hidup bersih dan pola hidup sehat, dengan menjaga jarak fisik aman, dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak diperlukan, dengan kita mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun ketika kita baru menerima uang, ketika kita baru bepergian dari luar rumah, dan kita siapkan tempat cuci tangan di luar halaman rumah kita masing-masing. Dan juga tas, barang-barang yang kita pakai, hendaklah itu disemprot dengan hand sanitizer supaya tidak ada bakteri yang masuk ke rumah kita. Dan kalau kita sudah baru bepergian pulang ke rumah, sebelum bertemu keluarga, mari saudara harus membersihkan diri, mandi dengan menggunakan sabun secara baik dan sehat. Ini merupakan bagian dari tata luar, dari tata dalam kita, yaitu dengan kita makan minum pola hidup yang sehat dan bersih, dengan makan makanan yang secukupnya, yang bergizi, dan juga melakukan olahraga yang seimbang. Dengan tetap kita berpikir positif, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati dan mengiring kita. Dan saudaraku, dimanapun engkau berada, pemerintah juga sudah menghimbau kepada kita supaya ketika kita bepergian di luar rumah, kita diwajibkan untuk mengenakan masker. Maka itu mesti kita taati. Kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk menjadi warga negara yang taat juga selain kepada Allah, juga kepada pemerintah Republik Indonesia. Mari kita doakan Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kita doakan Kapolri, kita doakan tenaga tim medis, barisan garda terdepan. Mereka orang-orang pilihan yang Tuhan taruh hati mereka untuk bangsa ini.
supaya mereka dijauhkan dari virus corona, supaya mereka diberkati senantiasa dalam keadaan kelimpahan sehat dan senantiasa dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Mari kita umat dimanapun kita berada, kita bersatu hati di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kita saling menolong, membantu di dalam melawan ataupun di dalam kita menghadapi krisis pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dimanapun engkau berada, dan bagi engkau yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi kita yang saat ini sedang mengalami suatu kesulitan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup khotbah ini di dalam doa syafaat. Mari saya mengajak Bapak Ibu pemirsa dimanapun engkau berada untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mohon berkat untuk pemirsa yang mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Untuk pemirsa yang terbeban berat, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kelegaan. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, untuk Kapolri, TNI, dan juga untuk jajaran garda depan medis, yaitu tim dokter dan perawat. Kiranya Tuhan menjauhkan mereka semua dari virus corona. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka, pemimpin kami ini, dapat menjalankan tugas yang diamanatkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan telah memilih Bapak Presiden kami ini, Bapak Joko Widodo, telah Tuhan berikan hati untuk Indonesia ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menjadikan berhasil untuk pemerintahannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GKJ Tuntang Barat yang ada, dan untuk seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera. Dan kami berdoa kiranya wabah pandemi virus corona ini segera berakhir untuk dunia dan khususnya bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita masuk pengakuan iman. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan di dalam Bilangan 18 ayat 29, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Pujian persembahan kita nyanyikan Kidung Jemaat 169 bait yang pertama. Menang dengan
mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami berikan persembahan kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang sendiri yang menyucikan, menguduskan persembahan ini ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan berkati persembahan ini. Saudara-saudara kami yang setia di dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati. Sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk mendukung program gereja-Mu di GKJ Tutang Barat ini ya Tuhan. Terlebih nama Tuhan semakin dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon ampun apabila dalam kami berikan persembahan terselip dosa dan kesalahan kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki pengutusan. Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam dunia. Mari kita bersama-sama akan bangkit berdiri dan kita menerima pengutusan. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seturut kehendak-Nya. Terimalah berkat Tuhan yang demikian. Pergilah dalam lindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat Tuhan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama pujikan Ya Tuhan bimbing aku. Warta Jemaat GKJ Tutang Barat mempertimbangkan surat penggembalaan kedua dari Badan Pelaksana Sinode GKJ. Himbauan dari MPH PGI supaya gereja-gereja untuk sementara waktu memindahkan pelayanan gerejawi dan ibadah minggu di gedung gereja ke keluarga atau di rumah masing-masing sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Maklumat dari Kapolri terkait akan adanya tindakan tegas bagi warga yang tidak sepenuhnya melakukan jaga jarak aman untuk menghindari penyebaran virus corona. Himbauan pemerintah pusat untuk tidak melakukan tindakan pengumpulan massa dalam jumlah banyak, termasuk dalam kegiatan peribadatan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ibadah GKJ Tutang Barat akan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan liturgi dari gereja dan atau dari channel YouTube. Yang berikutnya, ibadah Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam. Yang berikutnya, ibadah Jumat Agung akan dilakukan secara online melalui channel YouTube
dan jemaat bisa melakukan ibadah bersama dengan keluarga dimulai pada pukul 8 pagi. Yang berikutnya, ibadah Paskah Minggu tanggal 12 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing dengan channel YouTube dan dilakukan perjamuan kudus. Dimohon jemaat bisa mempersiapkan roti atau kue kering dan anggur atau teh. Dan ibadah dilakukan pada pukul 8 pagi. Segenap warga jemaat diminta untuk mengikuti himbauan pemerintah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian warta jemaat dari gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.